Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Tiana Harsha dengan NIM 22151152. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi potensi bahaya kerja dan pengendalian dampak di PT Wilmar Cahaya Indonesia. Yang pertama yaitu ada analisis bahaya kerja. Yang pertama bahaya kimia, soda kaustik, debu, asap atau pajanan fume. Yang kedua bahaya fisik, ada kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu lingkungan, dan radiasi. Yang ketiga bahaya biologi, itu ada lalat, bakteri, dan jamur. Yang keempat bahaya ergonomi, itu posisi kerja. Dan yang kelima bahaya psikologi, ada beban pekerjaan. Lalu ada sumber bahaya. Yang pertama bahaya kimia, itu soda kaustik, bahan kimia yang berbahaya kelas 8 yang bersifat korosif. Yang kedua ada debu, potensi bahaya di area kerja, palm kernel crushing, debu berpotensi menyebabkan gangguan pernafasan. Yang ketiga ada asap. Fume termasuk bahaya kimia atas dasar perbedaan fisik, yaitu kelompok partikel. Fume berbahaya karena mudah terhirup dan memiliki luas permukaan yang besar saat kontak dengan jaringan tubuh. Lalu ada bahaya fisik. Yang pertama itu mesin produksi. Crushing didapatkan hasil pengukuran kebisingan melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kepmenaker. Yang kedua peralatan kerja. Sindroma getaran tangan, lengan yang terdiri atas efek vaskular dan efek neurologis. Yang ketiga pencahayaan kurang. Lingkungan palm kernel crushing didapatkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan kurang dari 100 lux. Yang ketiga bahaya biologi. Pada area kerja palm kernel crushing, toilet di area ada yang kotor, terdapat bakteri dan jamur. Yang keempat bahaya ergonomi, bekerja dalam keadaan jongkok di area kerja. Terus yang kelima ada bahaya psikologi, terdapat beban kerja dan jam kerja shift malam yang mengganggu aktivitas kerja pada tenaga kerja. Shift kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan yaitu jam kerja malam yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Lalu selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk sebagai objek penelitian. Kajian ini mengamati aktivitas para pekerja saat kondisi lingkungan kerja yang terkait dengan proses produksi di perusahaan tersebut. Selanjutnya kita ke pengendalian dampak. Pengendalian dampak bahaya kimia. Yang pertama ada soda kaustik. Pengendalian terhadap bahan kimia dilakukan melalui pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pengendalian administratif meliputi pelatihan instruksi bekerja hati-hati dengan soda kaustik, arahan penggunaan APD, safety talk 3 kali seminggu, pemasangan tanda bahaya, dan pengurangan pajanan bahan kimia. APD yang digunakan adalah baju kerja, masker, dan sarung tangan. Lalu yang kedua ada debu, itu pengendalian terhadap pajanan debu dilakukan melalui pengendalian administratif dan penggunaan APD. Pengendalian administratif mencakup pelatihan instruksi penggunaan APD, safety talk 3 kali seminggu, dan pembersihan lingkungan kerja. APD yang digunakan adalah masker. Lalu pajanan fume dilakukan administratif dan penggunaan APD. Pengendalian administratif mencakup pelatihan instruksi untuk bekerja hati-hati saat pengawasan, arahan penggunaan APD, safety talk 3 kali seminggu, dan pengurangan pajanan di area kerja. APD yang dipakai adalah welding mask and welding glove. Lalu pengendalian dampak bahaya fisika. Yang pertama itu kebisingan. Pengendalian kebisingan dilakukan melalui pengendalian administratif dan penggunaan APD. Pengendalian administratif meliputi pelatihan instruksi penggunaan APD, safety talk 3 kali seminggu, serta pengurangan kebisingan di area kerja. APD yang digunakan adalah air plug dan air move. Yang kedua ada getaran. Pendekatan administratif dan penggunaan APD. Langkah administratif meliputi pelatihan dan instruksi kerja untuk bekerja berhati-hati dan safety talk 3 kali seminggu, serta pengurangan pajanan getaran di area kerja. Alat pelindung diri yang digunakan adalah sarung tangan.
Lalu yang ketiga ada pencahayaan. Pengendalian terhadap pencahayaan dilakukan dengan menambah penerangan di area kerja. Penambahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif akibat pencahayaan yang kurang. Selanjutnya ada yang suhu lingkungan. Pengendalian terhadap suhu lingkungan dilakukan melalui pengendalian administratif dan pengontrolan kesehatan. Pengendalian administratif meliputi pelatihan, instruksi untuk mengganti cairan akibat panas, safety talk 3 kali seminggu, dan pengurangan pajanan di area kerja. Pengontrolan kesehatan dilakukan dengan mengganti cairan tubuh menggunakan air minum untuk mencegah dehidrasi akibat suhu panas di lingkungan kerja. Terus yang terakhir ada radiasi, dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan APD. Pengendalian administratif mencakup pelatihan, instruksi bekerja hati-hati saat pengawasan, safety talk 3 kali seminggu, dan pengurangan pajanan di area kerja. APD yang digunakan adalah welding mask dan welding glove. Lalu pengendalian dampak bahaya biologi. Pengendalian dilakukan dengan membersihkan lingkungan kerja yang berdebu setiap pergantian jam. Kebersihan ini penting untuk mencegah kecelakaan penyakit akibat kerja seperti di kamar mandi, toilet, dan wastafel. Lalu pengendalian dampak bahaya ergonomi. Tempat kerja yang baik dapat mengurangi kondisi kerja yang berbahaya dengan melibatkan tenaga kerja. Pengendalian terhadap kebisingan dilakukan dengan menyesuaikan alat kerja dan proses produksi sesuai ras. Asia, penerapan ergonomi mencakup penyesuaian pekerjaan, alat dan lingkungan kerja dengan kemampuan manusia untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Nah, yang terakhir pengendalian dampak bahaya psikologi. Pengendalian terhadap psikologi tenaga kerja dilakukan dengan cara memperbaiki lingkungan kerja dan memberikan cuti. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sejahtera dengan cahaya, ventilasi, serta posisi kerja yang mendukung membantu mengurangi stres pada tenaga kerja. Dan yang terakhir ada analisis kekurangan. Yang pertama, tidak ada pembahasan mengenai rencana tindak lanjut atau penelitian lanjutan untuk mengevaluasi perubahan setelah penerapan direkomendasikan. Yang kedua, tidak memberikan rekomendasi praktif yang spesifik berdasarkan hasil identifikasi bahaya. Yang terakhir, meskipun penyebutan beberapa langkah pengendalian, analisis mengenai efektivitas langkah-langkah tersebut sangat terbatas. Tidak ada evaluasi tentang apakah kontrol yang diterapkan berhasil mengurangi resiko. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.